Ungguh Sigi, Sumpit Gading Damak Ipuh. Dengan misi membumikan hukum adat Melayu Jambi di Pucuk Jambi 9 Lurah, 9 pucuk hukum adat, 9 rahasia dilindungkan Sang Pencipta. Agar masyarakat Jambi tertib, aman, damai, sopan, santun, beradab, taat hukum adat, dan berakhlak yang mulia sesuai dengan adat Basendi, syarat Basendi Kitabullah. Untuk menuju hidup jayo mati sempurno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Adipati yang saya hormati, saya langsung saja Datuk. Tadi pas kita sebelum acara berakhir, tentunya ada hukum adat. Yang mana hukum adat itu yang disebut Datuk tadi 1 ekor kambing, 10 gantang beras. Pertanyaan saya, apakah hukumnya kalau kambing dan beras itu dimakan? Mungkin itu dulu. Kata nggak ada. Hukum adat itu ada 8 macam. Pertama yang paling tinggi hukum pelalu tinggi, dulu hukuman mati. Yang kedua pelalu rendah, yaitu beras 100 kerbau 1 ekor, di bawahnya kambing 1 ekor 20. Sudah itu ada yang disebut dengan kambing rendah, ayam 2 kerbau rainbow 2 kandang dulu. Itu beras 1 kandang yang 1 ekor, yang ke-8 dendo dan ganti. Yang di 10 kandang nggak ada. Maksud saya itukah apakah boleh dimakan bersama-sama atau macam mana? Dendo yang dikatakan Datuk tadi itu. Masalah hukuman mana yang beras 100 ekor itu merupakan yang mana yang itu dalam undang-undang lupa. Telah ditentukan di situ dalam undang-undang. Misalnya orang mati itu mau atau tidak mau harus beras 100 kerbau 1 ekor. Nah, denda emasnya tergantung mati atau dia. Jadi pilih Bapak. Orang mati ini ada 5 macam bangun. Ini yang tidak dipahami oleh orang ini. Orang membenci saya yang ada. Pertama, membunuh itu ada membunuh dengan sengaja dan berencana. Kalau di pengadilan diancam dengan pasal 340 KUHP. Ancamannya hukuman mati. A. Membunuh B, cincang B. Mayat dibuang di kali. Apa pantas beras 100 kerbau 1 ekor? Lalu kerbaunya dimakan orang adat, istrinya jaga, anaknya yatim, ada perhitungan. Itu Pak. Sudah keliru hukuman kamu. Sudah otaknya jalan. Makanya orang punya keluarga kan dari keris dia, bunuh dia, utang darah. Itu tidak mau orang tunduk. Hukum bangun di Jambi tidak mau orang tunduk. Itu tadi tidak adil. Membunuh dengan sengaja dan berencana, tentunya beras 100 kerbau 1 ekor, dihukum dengan nama salahnya bangun tengah namanya. Beras 1 ekor kerbau 100, beras 100 gantang kerbau 1 ekor, kecil bebatu gedang bebungkal baik kepala, didenda dengan emas setinggi-tingginya 960 peso. Kalau diemaskan 960 emas, kalau digramkan 2.400 gram, berarti 2 kilo 4. Bunuhlah orang. Denda ini sekian. 10% dari denda ini untuk hakim yang bersidang. Apa upahnya Pak Sidang? Orang nanti awak ada tidur apa malam. Kalau orang jam-jam itu. Iya, siapa yang jadi hakim adat di kampung saya? Jadi itu tadi. Jago di barang. Jadi itu tadi Pak untuk orang sidang.
10% untuk orang sidang. Arti kata mati bangun 90% untuk korban diserahkan oleh orang adat. Itulah dalam adat disebut apa? Kuburan mati di tengah padang, kuburan hidup di rumah gedang. Uang 90% tadi, denduk emas 90% diterima oleh korban. Apakah ahli waris itu dan anaknya atau istrinya menerima dari pemangku adat yang dibayar oleh si pelaku? Itu bangun tengah tiga. Satu, dalam pengadilan membunuh dengan berencana melanggar pasal 340 KUHP. Yang kedua, membunuh dengan sengaja. A bertengkar dengan B. Dari rumah ada lebih rencana nak bunuh, tapi tiba-tiba dia bawa sekali, tukamnya mati. Membunuh dengan sengaja. Di pengadilan melanggar pasal 338 KUHP. Ancamannya 15 tahun penjara. Dalam adat disebut bangun sudah karena A berniat membunuh B mati, B sudah mati. Bangunnya emas beras 100, kerbau 1 ekor, kecik bebatu kedang berbekal, didenda dengan emas setinggi-tingginya 2 kaki, 1 kaki 800 gram, berarti 1,6 kilo paling tinggi. Karena denda itu hakim adat yang menjatuhkan. Coba, nama bangunnya bangun tengah tiga. jadi itu mati bangun lu kok pampas Pak. Bangun. Jadi bangun itu 6. Orang Jambi sekarang lagi bunuh itu siapa yang membunuh dia tahu cuma 1 bayar bangun. Bapak nak terima orang. Coba Bapak, keluarga Bapak dibunuh orang. Lalu Bapak ini membunuh umpangan. Lalu kemudian Bapak ini berasal dari Pasiko. Dimakan orang kami ramai-ramai ini makan. Bapaknya dapat apa? Mau Bapak? Dia mau lah sewa. Kalau tidak mau pulau bangun itu salah. Dan seperti itu bangun dah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ada orang datang ke rumah saya, nak merampok, ngambil TV. Lalu saya terbangun. Hei, kamu, udah balik? Kamu saya mati saya. Umpama, kalau suka Bapak mati ke Bapak takut mati. Boleh saya jadi takut. Berarti saya matinya saya ini dia membunuh terpaksa. Dan dia membunuh saya dari awal. Dia mengambil barang di TV, ini apa di rumah saya peringat dulu. Nah, di dalam negara republik ini orang yang mencuri tadi diancam dengan pasal 365 ayat 3. Ancamannya 12 tahun penjara. Membunuh dengan terpaksa. Dia tidak membunuh karena terpaksa, baik. Kenapa? Di dalam adat disebut dengan bangun bangun sadu amat. Sadu amat. Apa? Beras 100, bau siku, kecek bebatu gedang berbongkar, didenda dengan emas 1 kaki. Misal 800 gram, 800 gram, 1 gram 1 juta, berarti 800 juta. Serahkan istri saya dengan anak saya. Saya memberi maaf, anak keluarga saya bermaaf-maafan dengan si korban tadi. Kalau tidak ada yang bayar juga saya, anak saya, kamu, saya jantan dulu anak saya. 4 anak saya laki-laki bunuh orang. Ini Pak, hancur ini. Itu. Itu bangun yang ketiga. Bangun yang keempat. Ada orang bunuh orang. Tidak sengaja. Bapak rumah tinggi, rumah orang Jambi itu banyak tinggi, Bapak enggak. Ada kayu di rumah, ada bunuh apa lempar belakang, buang belakang rumah. Tahu ada orang. Nak beli mancing lewat situ, mampus orang tepuk kayu rumah. Nah, Bapak tidak berniat membunuh, tapi ada orang mati perbuatan Bapak yang tidak sengaja.
Volimo 9. Setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Di dalam adat disebut dengan bangun subhat amat, membunuh dengan tidak terpaksa. Didenda oleh adat. Beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecil beban gedang membungkam. Didenda dengan emas 5 tai. Bapak saya yang kita tai bukan ada kata tai. Siapa? Membunuh dengan tidak sengaja. Nah, baru yang kelima, ada orang membunuh bapak. Kata bapak ini mau nikah bapak, tikami bapak. Bapak kebal, patah tuh. Mati bapak. Atau dia kasih racun, bapak datang rumah dia sengaja dia racun tuh. Tapi dia salah. Bukan racun, dia beri joguro. Sama ini bapak minum. Tapi niat dia membunuh. Kalau di pengadilan namanya Pak, itu percobaan pembunuhan, melanggar pasal 338 junto 52, diancam dengan penjara paling tinggi 5 tahun. Di adat gimana? Di adat disebut dengan bangun mayung, membunuh orang tapi orang tidak sampai mati, mayung tapi tidak sampai. Nah, begitu kan? Nah, ada yang keenam, tidak ada dalam KUHP, negara tidak tahu, tapi orang-orang tahu. Namanya bangun khotam. Bapak punya kerapo pinggir jalan, tinggi, buah-buah, tadi bapak ambil buah. Orang lewat, datang dan timpanya orang mati. Bapak bangun. Padahal bapak tidak ada niat membunuh orang, berbuat tidak, berniat tidak, tapi orang mati. Bapak punya kerbau, bapak bawa tak ke rumah, dicari, malam-malam lepas, tanduknya orang mati. Bangun. Bapak punya anjing, lepas gigit orang mati, bangun. Apa nama bangunnya? Nama bangunnya bangun khotam. Beras 100, kerbau 1, tetap dendonya paling tinggi 20 emas. Ini tidak diketahui oleh orang adatnya. Allahu Akbar. Kalau ini berlaku, kenapa? Tidak ada hukum negara nih Pak. Saya menjatuhkan hukum di Berhubung tahun 2004. Menjadi hakim Berhubung Pak. Tahun 2001 menjelang saya pindah ke Sulawesi, keluar orang itu yang saya hukum 5 tahun, 6 tahun. Belum sampai di rumahnya, dibunuh orang lagi. Tuhan tidak takdir, saya pula hakimnya yang membunuh ini. Saya tanya, Dek, kenapa kamu membunuh bapak itu? Apa dia bilang? Pak, bapak lupa. Kan dia yang bunuh bapak saya itu Pak. Kan bapak hakim. Astagfirullahaladzim. 5 tahun tidak selesai Pak. Dendam Kusumati 5 tahun tidak selesai. Mungkin 7 turunan tidak selesai. Karena apa? Dia membunuh bapak. Bapak dia dibunuh orang, terus dibunuh orang. Dia nanti kan dibunuh keluarga ini. Akan terus menerus dan pikirkan, dan kesempatan bunuh dia. Dia bunuh bapak kita. Yang lain juga begitu. Itu Pak. Kalau hukum bangun tidak seperti itu Pak. Hukum bangun itu kalau ada yang mati, keluarga si A atau B, beras 100 lepas ikut tempat untuk cuci kampung. Alat untuk mengumpulkan orang yang bersedih, yang marah, yang sekampung itu kumpulkan semua. Makan mari makan bersama. Kumpul situ bayar lagi doa bangun jadi. Bayar mau ada doa bangun kepada korban, bilang kuburan mati tengah padang kuburan ini. Jadi seolah-olah orang yang mati tadi bangun lagi itu yang membawa
bangun Pak. Orang yang mati seolah-olah itu balik kami uang dengan pembentuk adat untuk diserahkan kepada keluarganya yang tinggal. Itu bangun. Kalau ada itu bukan bangun. Nah, itu Pak, orang itu diberi nasihat oleh orang-orang yang ada. Kamu kita hidup di kampung Pak. Ajal itu ditentukan oleh Allah. Ini kebetulan keluarga kamu dibunuh oleh si A. Sudah ada takdir Allah. Dan tiba si A membunuhnya pasti mati juga di hari itu. Karena itulah ajal tidak bisa ditunda-tunda. Nah, jadi lupakan seorang yang sudah, marilah kita berdepan, marilah kita saling bermaaf-maafan. Bermaafan orang berpelukan. Di hati boleh dilihat, ketika apa pun dilihat berarti berkeadaan. Sesalah-salah yang mudah mintakan maaf, bermaafkan. Orang satu rumah itu bersalaman, baca salawat lagi. Besok apa yang terjadi? Ada tetangga sebelah keluarga korban Sapara, keluarga pembunuh juga Sapara. Besok sama-sama dia pergi ke sana. Orang itu kerbau. Dia tidak saling cincang, dia mencincang tulang kerbau orang itu. Dulu perdampingan dia damai, saling kasih rokok, kasih sini. Mereka mencincang orang. Itu damai yang kepada kita. Beda dengan kami coba ya. Jadi ingat, kerbau bangun tidak ada. Oh, tadinya sudah banyak enggak. Kerbau bangun, kambing papas, kambing genda, ayam genda. Ukurannya layak makan duduk, alun makan pagi. Tidak ada pakai tahun-tahun. Layak orang kampung ini makan ayam umur 1 bulan. Silakan. Layak orang jadi makan kambing dendo di kampung sana umur 1 tahun. Layak ada orang seperti kita. Harus diingat. Layak makan dulu, alur makan pagi. Tapi jangan anak ayam. Anak ayam halal loh. Tapi bapaknya jangan ada ayam kubat, bapak goreng semua saya pelan orang berhamburan. Karena halal. Karena kita layak makan itu udah halal banget. Orang yang biasa. Nah, itulah adat. Agama halal. Tapi karena tidak biasa jadi orang berhamburan. Muntah orang. Paling goreng itu bagus. Nah. Waktu mungkin ada salah ucapan saya nanti, mungkin salah istilahnya atau apa. Jadi di sini alhamdulillah saya sudah lama juga tinggal di Jambi. Di Jambi inilah juga saya banyak dapat, kalau nggak salah istilahnya petatah petitih kata orang dulu, mungkin kalau salah minta maaf tuh. Nah, kalau di Minang itu seperti itu, petatah petitih di Sumatera Barat. Saya sangat senang mendengar, tapi untuk mendapatkan itu sepertinya perlu banyak belajar. Mungkin ini yang saya tanyakan, Datuk, mengenai gelar. Kalau di Sumbar itu ada gelar macam-macam tingkatannya, gelar untuk anak Sumantro kalau tidak salah tuh. Jadi kalau kita menikah dengan laki-laki dari luar, istrinya dari Sumatera Barat, maka yang laki-lakinya itu dapat gelar, ada gelarnya. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita di Jambi ini, kapan gelar itu diberikan? Terus apa saja nama gelar-gelarnya? Mohon penjelasannya. Hanya tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi 3,5 juta yang pakai gelar sampai 1%. Ingat, 1% yang sampai. Tapi tiap hari orang bilang kecil sebenarnya gedang bilang mau dapet. Coba. Nah kan para bapak dan saya, kita mengatakan adat besar-besaran. Kenapa kita merapat? Al-Quran surat Sof ayat 2 dan 3 mengatakan lima takulu malah tak malu. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Tuh.
kabur maktan indallah, ayat selanjutnya. Kabur maktan indallah dalam takul, sangat dibenci oleh Allah. Kamu mengatakan sesuatu tapi tidak kamu kerjakan. Bapak tidak berkata bukan bapak yang salah, bapak orang adat yang salah, yang mengatakan beradaan itu. Nah, katakanlah bapak dan saya itu maka orang benci dengan saya. Iya. Gelar adat ada 5 gitu. Seluruh hukum adat di Indonesia. Indonesia ada 19 wilayah peta hukum adat yang dipetakan oleh Profesor Dr. Mr. Pan Karnolis Van Vollenhoven. 19 wilayah hukum adat. Jambi ini termasuk wilayah adat Melayu. 19 adat itu semua punya gelar 5 itu ada. Apa itu 5 gelar? Pertama, gelar keturunan. Di Sulawesi ada Andi, ada Daeng. Di Jambi ada Raden, ada Kemas, ada Adipati, ada Kerio, ada. Itu gelar keturunan. Siapa yang gelar keturunan? Kelapo tumbuh di batu. Pinang jatuh tidak jauh dari batu. Dia ada Kemas. Begitu lahir, Kemas. Gelar keturunan. Baru-baru dia bergelar Panglima Hitam Galigo di Raja Alam Bahraka. Itu gelar keturunan. Yang kedua, gelar Tanda Gedang. Gelar Tanda Gedang ini Pak, biasanya di mana-mana, di Irian, di Kalimantan, di Sulawesi, di Aceh, di Lampung, di Betawi, saya pernah lihat, saya kan ke Haki, saya keliling. Biasanya orang memberikan gelar Tanda Gedang itu ketika kawin. Karena kawin itu orang yang sudah kawin dianggap gedang. Coba tanya Pak Camat. Pulang Pak Camat. Orang umur 16 tahun belum kawin tidak boleh ikut pemilu. Ya beda. 16 tahun tidak boleh ikut, tidak mempunyai hak memilih kalau belum kawin. Kalau sudah kawin, jangan kan umur 16 tahun, 15 tahun kalau sudah kawin dia boleh menjadi memilih dan dipilih, punya hak. Menandakan apa? Dia sudah gedang. Lalu kalau gedang apa? Dari atas gelar. Inilah kebodohan kita orang adat. Yang bodoh marah. Yang kedua. Yang ketiga, gelar jabatan pemangku adat. Rio, Depati, Mangku, RT itu gelar. Dulu Pasirah, gelar jabatan. Nah itu urusan pemerintah daerah atas nanti. Yang ketiga, keempat, gelar Rajo. Raja Jambi itu Raga Hitam. Raga Hitam itu bukan nama Bapak, gelar. Tahu pada mau Raga Hitam? Orang Raga Hitam itu gelar. Gelar ini diberikan oleh para kemas, para raja. Kamu jadi rajo, gelar ini. Nama orang Raga Hitam itu Said Ahmad Kamil. Itu namanya Said Ahmad Kamil. Ketika dia jadi raja, diberilah gelar Raga Hitam. Keempat kan? Nah, yang kelima, gelar kehormatan. Gelar kehormatan itu bagi orang yang berjasa, bagi orang yang punya apa namanya itu pengaruh di tempat Bapak. Ada budi yang ditanamkannya. Misalnya di kereta api itu ada dia bangun, dia wakaf, sehingga membuat madrasah, membuat masjid, atau orang disumbang. Banyak jasanya pada negeri. Boleh kita berikan gelar. Gelar itu namanya gelar kehormatan. Di 5. Nah, yang sering kami lakukan, nah ini malah sebenarnya Bapak dia tidak punya gelar tadi ini.
Tapi salah lantik istilahnya kalau seperti saya. Kalau orangnya mikar, ini pertama itu salah lantiknya ini nah sehingga ke ujungnya bego-bego lah gitu. Salah lantik. Salah tetar. Menganyam apa? Mikar. Kalau tadinya bisa hanya saya pasti gelar namanya. Gelar, tahu Bapak apa itu arti gelar? Reda. Jangan sudah ketemu saya tanya orang gelar tahu apa? Belum tahu sih. Tidak dapat gelar limo. Gelar ialah titel atau sebutan atau panggilan, merupakan anugerah panutan dari masyarakat kepada seseorang yang layak makan dulu, alur makan batu. Itu gelar. Jadi anugerah panutan. Maka anak kecil bukan panutan, bukan anak kecil dia boleh kasih gelar, namun baik. Orang-orang jadi panutan, jadi pemimpin. Siapakah yang memberi gelar? Lam, boleh-boleh saja. Yang memberikan gelar itu masyarakat. Maka kenapa Bapak ini tidak gelar satu pun dari gelar? Kenapa? Karena masyarakat rantau api, mohon maaf Pak ya, tidak dengar bicara gelar. Kalau yang salah tidak perlu Bapak sudah punya hak kok. Desa rantau api berhak memberikan gelar kepada warga. Kenapa tidak ada gelar? Karena Bapak tidak paham. Apa Bapak orang ada selama ini tidak ngajarkan dia, ya salah orang ada. Kata dia beradat. Itu Bapak akan orang marah terus dengan saya. 15 tahun saya duduk di 6 provinsi. Saya makan hati orang lain sekitar saya, keluarga saya, bukan diri saya. Jujur. Iya. Saya kan begitu. Tobi payen saya buka apa lagi? Masyarakat kita di desa ini seandainya ada sesuatu kematian, kan selalu dari hari pertama sampai 7 itu kita melakukan tahlilan pembersihan. Ini umpamanya orang itu sangatlah tidak mempunyai bapak. Apakah itu wajib? Apakah sudah mempunyai bapak kalau kita melakukan itu? Nah, kalau ke saya, ya karena itu kan apakah itu kan adat apakah apa namanya? Karena kata itu ada yang merupakan budaya setempat. Iya. Kalau tidak dikerjakan itu tidak masalah. Karena saya pernah membaca dalam buku agama lain, itu dalam agama Hindu memang turun hari, 3 hari, 7 hari, 4 hari, 50 hari, 100 hari. Dalam ajaran Islam tidak ada aturannya khusus. Tapi ada orang Islam mengerjakan. Kenapa? Karena pada hari itu orang baca Yasin, baca tahlil segala macam. Kenapa melarang orang baca Yasin? Kita tidak dulu. Nah, jadi itu adat istiadat saja. Dikerjakan tidak ada masalah, tidak dikerjakan tidak ada masalah. Itu namanya adat istiadat. Adat dalam arti budaya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya menanyakan yang pertama, kenapa Jambi itu disebut sepucuk Jambi 9 lurah? Terus begini Pak, yang kedua saya ingin menanyakan lagi, ini masalah laki-laki dan perempuan. Mungkin ini kedepannya mungkin ada terjadi ataupun tidak, karena di adat ada itu hukum, apakah ada ataupun tidak. Jadi begini Bang, ada suatu perempuan dengan seorang laki-laki, dia telah pacaran. Selama dia pacaran, ternyata si perempuan
mengandung. Ternyata orang tua dari salah satu, katakanlah dari perempuan, tidak menerima daripada kehamilan anaknya tersebut. Jadi si perempuan akan menggugurkan anak tersebut. Nah, itu gimana menurut adatnya dan juga hukumnya, teman. Terus yang kedua, yang ketiga, ini masih dalam, karena pada saat ini yang terjadi banyak kasus antara pria dan wanita. Jadi salah satu wanita dihamili oleh seorang laki-laki, kemudian seorang laki-laki tidak bertanggung jawab, maka ada seorang laki-laki yang menutup daripada aib tersebut. Itu gimana Pak hukum tiada? Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk Jambi 9 lurah itu diatur dalam Perda nomor 168. Itu maksudnya begini, Jambi ini kan pucuknya itu di Merangin dan Kerinci. Dulu ada kerajaan Pucuk Jambi. Nah, jadi kata-kata pucuk Jambi 9 lurah, Jambi ini 9 lurah, 9 lembah sungai. Merangin, apa namanya, Tembesi, Tebo, Bungo, Pelpat, apa nama tuh, Pengabuan, segala macam itu. Jadi lembah sungai itu yang 9 lurah. Lurah dan lembah-lembah sungai. Ya. Malah saya menambahkan 9 pucuk hukum, itu saya nambah. Mau percaya atau tidak itu urusan lain. Dia mengatakan 9 rahasia Allah yang ada di lindung Tuhan. Aral azal pedako kerama duduk janji langkah di pertemuan mau percaya, tidak usah, tidak bukan usaha saya, gitu ya. Itu Sunan Lurah ya, itu diatur dalam Perda. Kemudian tentang menggugurkan kandungan, ya kan? Menggugurkan kandungan itu dilarang, itu membunuh manusia. Kalau, nah itu namanya kena bangun itu dia. Kalau kandungannya sudah bernyawa, ya, itu sudah lebih dari 120 hari. Karena manusia dalam kandungan 40 hari sekumpul darah, 40 hari sekumpul daging, 40 hari cupar roh, jadi 122 hari. Itu Pak. Jadi orang-orang itu nak ngaji juga, baca-baca juga lah Quran dimiliki, ya Pak ya. 120 hari rohnya dicupar Tuhan. Lebih dari itu kalau digugurkan nanti sudah membunuh orang, tidak boleh, dilarang, negara juga dilarang. Nah itu yang di dalam hukum adat Tebo, Bungo, menggugurkan dalam kandungan, apa istilahnya nanti? Apa mencuri apa istilah itu? Dimaksud dalam satu pasal dalam Undang-Undang 8, dalam Undang-Undang 8, tapi susah salah. Ini hukum bangun. Undang-Undang 8 itu tidak masuk itu dia. Yang ketiga apa tadi? Orang hamil luar nikah, yang lain kawinnya, itu urusan itu udah coba. Kamu pergi yang jelas yang hamil luar nikah cukup. Soal kawin orang lain silakan saja. Boleh tidak kawin sedang hamil? Kalau menurut adat tidak boleh, karena agama kita tidak boleh kawin dengan orang hamil. Tuh dia habis melahirkan, habis idahnya, silakan. Jadi jangan melarang dulu kok kamu orang hamil, kamu kawin ini, jangan, dia melarang boleh. Nah, tapi orang adat harus mencegah orang sedang hamil dinikahi orang lain. Yang ada biasa pernah terdengar orang hamil itu dikawini oleh orang yang menghamilinya. Ada ulama yang membolehkannya. Saya juga bukan urusan saya itu ya, itu urusannya para orang umum yang kuliah. Nah, kok
lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ngajak semangat dulu. Kenapa kita harus semangat? Yang muda-muda, sedangkan Datuk Ketua Lembaga Provinsi Jambi tetap semangat. Oke, semangat. Nah, saya minta waktunya sedikit, Pak Ketua Lembaga Adat. Mohon maaf rekan-rekan yang lain di sini. Yang saya mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang ada di salah satu desa ataupun mungkin lebih banyak desanya, apabila terjadi muda-mudi ataupun anak remaja kita yang seperti salah langkah ya untuk hamil. Nah, di sini ada tindakan adat yang mengambil satu tindakan cuci kampung. Entah berapa nominalnya itu, masing-masing desa itu kan beda. Cuci kampung namanya. Jadi yang saya pertanyakan di sini, definisi yang sebenarnya cuci kampung itu apa? Dan saya balik tanya melurus dari pertanyaan salah satu rekan saya tadi, kan hukum baik itu berupa beras ataupun barang-barang lain selama semanis kambingnya itu kan berupa barang santapan. Apakah wajib kita menyantapnya atau bagaimana? Karena ada versi lain, ada yang hukum itu katanya tidak boleh kita makan, kita jadikan barang ataupun ini kita manfaatkan untuk jalan sekecil-kecilnya, itu ngomong anjing bisa melewatinya, hukum tadi. Nah, ini saya mohon penjelasan antara dua tersebut. Yang kedua, ini mungkin setiap desa itu terjadi masalah ternak yang seperti kita bahas tadi, undang-undang tentang ternak. Mungkin di sini agak beda dengan dulu kalau kami katakan kami di dusun ataupun desa Rantau Api. Karena apa? Ternak bekandang malam, kebun bekandang siang, artinya begitu. Sementara kalau kami di desa dulu membuat peraturan itu dan nenek-nenek buyut-buyut saya itu, kalau gitu mau diatur ngerti lah itu bahasa kita dusun. Terus, saya bertanya yang berapa? Yang dikatakan Pak kandang apa? Pagar. Iya, pagar apa? Nah, Artinya apa? pagar itu untuk tanamannya. Iya, apa pagar? Nanti lanjut jelasin. Mohon maaf dulu Pak, saya ingin menyampaikan telepon dulu. Mungkin dari bahasan saya itu tadi yang mungkin kurang pas, tapi saya mau lanjut pasti lebih ngerti lah dari inti pertanyaan saya. Pertanyaan saya macam betul. Jadi kalau umum itu kan bahasanya apa namanya, itu kandang siang, artinya ternak itu tidak boleh dan malam dan masuk, tidak misalnya kebun tersebut tidak dimasuk oleh ternak malam, artinya ada kesalahan dari pihak pemilik yang punya ternak tadi, berarti karena punya ternaknya tidak dilepas artinya. Jadi pertanyaan saya begini, kalau kita, saya tanya lagi tadi, kalau bahasa kami dusun dulu ada onjarnya itu 3 sebuban, artinya besar-besarnya. Jadi di sini agak kesulitan Pak kalau kami terapkan bahasa ini. Nanti saya sampaikan yang sebenarnya. Karena mengambil kayu sudah susah. Jadi mungkin salah satu dari apa itu ada yang tergerus. Karena tidak mungkin ngambil kayu di tempat orang sekarang kan jadi masalah. Ini aja Pak. Nanti saya lupa kalau Bapak menerangkan ini ada pertanyaannya menerangkan itu sudah. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya berharap, saya mengimbau ya Pak, karena ada perubahan tadi, saya pengen dari pihak provinsi memberikan aturan secara real berlaku untuk provinsi, bukan lagi untuk desa, tentang ternak tersebut. Karena ada peralihan tadi Pak, kalau dulu boleh kami membuat pagar itu seperti apapun bisa, karena materialnya gampang. Kalau sekarang itu butuh gaya semua Pak, karena ini setiap desa butuh. Kadang-kadang kami mengajukan dengan pihak pemerintah, itu juga jarang tercover. Jadi pertanyaan saya, buatlah peraturan, kami mohon ini peraturan tentang ternak tersebut, biar kita satu provinsi ini dikirim ke desa. Kami sampai sekarang kami tidak tahu Pak, masih pakai ada desa dan nama, rasanya tadi sudah tergerus Pak, salah satu tadi untuk materialnya. Nah, jadi saya berharap dari pihak provinsi turun ke kabupaten, dari kabupaten turun ke kecamatan tadi membuat peraturan tentang ternak tadi jadi satu Pak, satu peraturan di provinsi Jambi. Karena itu tadi mengingat pasti ada perubahan. Nah, mungkin ini Pak yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari penyampaian saya tadi kurang pas ataupun agak panjang. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Saya mohon kalau yang ini Pak, peraturannya disatukan saja. Kami
diturunkan. Jadi kami bertindak enak Pak. Jadi Pak Kadesnya tidak membuat peraturan bahwa ini adalah aturan yang kita tentang ternak. Jadi mungkin kami lebih gampang untuk menerapkannya dengan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, Perda ke DPR Bapak pergi itu bisa Pak Perda. Saya kan pernah juga seluruh tubuh itu ya. Perda bisa aturnya. Saya kemari dua yang buat peraturan. Saya menceritakan adat yang ada. Kalau saya salah, gimana tak salah saya? Nah, saya peraturan itu bukan saya yang membuat, bukan. Kalau perda mana ini? Perda provinsi kah yang buat? Perda daerah tersebut bukan bisa. Karena inilah yang disebut dengan adat istiadat dipakai. Tempat masing-masing lain. Perda pun udah sama dengan tebu. Mungkin di Bungur bisa kerbau lepas, di tebu bisa tidak boleh. Yang lain itu bisa terjadi. Karena ternak pemeladang ini Bapak, hukum ternak ini bukan kejahatan, tapi pelanggaran. Saya belum bisa menerangkan apa perbedaan pelanggaran dengan kejahatan. Sama-sama hukum itu, tapi beda. Ada waktu saya terangkan. Balik tentang keterangan saya tadi. Pagar. Ingat Bapak, kalau kandang itu untuk yang di luar secara untuk yang bernyaman di dalam, jangan keluar. Pagar adalah penjagaan untuk yang di luar jangan masuk. Mau pakai kandang, kawat, mau pakai tembok, pakai apa, tidak peduli, boleh saja. Bapak ingat, di kampung ada ibu-ibu menjemur padi, taruhnya padi di atas tikar, dan duduk di sini ibu pakai diri satu. Datang ayam, lari ya, itu pagar. Kantor polis, kantor tentara, itu pakai dan sana, bukan di kanan tembok tidak. Tegak tentara satu, masih satu. Itu pagar. Pergi kita ke kantor polisi, perusahaan ada satpam, itu pagar. Hotel ini ada satpam, itu pagar namanya Pak. Jadi pagar itu penjaga. Nah Bapak punya umum di pagar, dijaga enggak ya? Dah, malam? Itu ada juga peraturan lewat. Malah tidak mungkin Bapak menjaga di kerbau, maka kerbau lain dia ada di kandang. Siap, jago. Kalau udah jangan Bapak marah, kalau udah jago, itu beda. Ini yang seperti ini tidak mau dipahami oleh orang ini. Kan, ada lagi. Jadi tunjuk akal bos dan berpinang sesuai dengan Bapak. Satu pertanyaan saya pertanyakan. Nomor satu, ada syarat-syarat mesti kita bolak tadi berpindah tiga. Nama ada nama syarat nama tadi berpindah tiga. Sesudah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara persesaran ini, kita bicara dengan budaya yang kita lakukan sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu kadang-kadang syarat dan adat itu seiring sejalan, seiring semudi. Nah contohnya kita makan oleh Nabi kita diajarkan pertama dengan tangan kanan. Ini syarat, baca Bismillah, syarat. Tapi apakah pakai piring di bawahnya, apakah hanya daun? Itu ada. Coba nasi tadi pakai daun, wadahnya pakai piring, kan ada. Dia bisa syaratnya bisa harus pakai piring. Kalau ada teman-teman saya orang miskin, cuanu, nah jadi sejarah. Begitu juga dalam orang kawin, dalam memerintah, semuanya ada. Jadi dia kalau dipisahkan satu persatu, yang ini adat saja, tidak bisa diatur.
Maka dibilang dalam adat syarat itu telanjang, adat itu untuk berpakaian. Jadi tanpa ada adat telanjanglah syaratnya. Misal di dalam segi bahasa saja, kalau ada orang hamil luar nikah di satu kampung, orang kampung tidak langsung mengatakan orang itu berzina. Orang mengatakan dia ada masalah. Nah, baru diterjemahkan kan boleh bersalah itu. Oh, dia tidak bersuami. Dia ada baju enak dia. Jadi itulah. Jadi dalam pergaulan sehari-hari sulit kita memisahkan mana yang syarat, mana yang untuk satu persatu. Orang kawin, ulantar, ada ada akad nikah, ya kan? Nah, di dalam akad nikah wadahnya cerano ada, bak kamu berbaju lagi ada. Nah, ini bisa ini seiring sejalan. Terima kasih. Ini dari Kabupaten Tepung. Nah, jadi kami persilakan kepada Datuk yang didampingi oleh